Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama Sofia Nisa Ulyantika, NPM 2012110160. Di sini kita akan membahas tentang materi tata cara pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Saya berterima kasih kepada Ibu Rina Midahayati selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan materi PAI. Kita masuk ke materi inti. Materi yang saya akan jelaskan ini yakni ibadah haji dan ibadah umroh. Membedakan antara haji dan umroh. Haji adalah mengunjungi Ka'bah di waktu-waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu, dan umroh bisa kapan saja. Catat bagi teman-teman, untuk ibadah haji wajib 1 kali seumur hidup. Dasar hukum pelaksanakan ibadah haji diterangkan dalam surah Ali Imran ayat 97 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, fihi ayatun bayyinatum maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Nah, teman-teman, mari kita bahas ke materi selanjutnya, syarat haji. Yakni yang pertama, orang tersebut harus beragama Islam. Jadi kalau bukan orang Islam, dia tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Yang kedua, baligh atau sudah dewasa. Jadi anak kecil tidak wajib untuk beribadah haji. Yang ketiga, yakni berakal sehat. Jadi orang gila ataupun orang yang tidak sadar diri, dia tidak wajib untuk berhaji. Yang keempat, mampu, yakni mampu jasmani dan mampu rohani. Yang kelima, yakni merdeka, bebas dari hutang piutang, serta tidak dalam tahanan. Untuk kriteria mampu pada poin keempat tadi, yakni sehat jasmani. Sehat jasmani itu bisa diterangkan dia tidak dalam perjalanan jauh atau tidak sedang bertempur, serta memiliki biaya haji dan umroh dan biaya hidup keluarga yang ditinggalkan di rumah. Semuanya harus dicukupi. Sahabat semuanya, mari kita masuk ke rukun haji. Rukun-rukun haji di sini yang pokok ada 6 macam. Yang pertama ihram, yang kedua wakaf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat syai, yang kelima tahallul, dan yang terakhir yakni tertib berurutan. Sebelumnya, mari kita bahas tentang rukun-rukun haji. Rukun haji itu apa sih sebenarnya? Mari kita bahas pengertian rukun haji. Rukun haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Jika tidak dilaksanakan, maka ibadah hajinya tidak sah. Oleh karena itu, harus mengulang lagi pada waktu yang lain. Jadi, untuk rukun ini itu wajib dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, salah satu rukunnya itu wajib mengulang di tahun sesudahnya atau tahun berikutnya, karena ibadah haji ini dilakukan pada waktu-waktu tertentu. Setelah itu kita masuk ke pembahasan rukun haji. Yang pertama yakni ihram. Apa sih ihram itu? Ihram adalah berniat memulai mengerjakan haji atau umroh, keduanya sekaligus dengan mengenakan pakaian ihram. Selanjutnya yang kedua yakni wukuf. Wukuf apa sih? Wukuf adalah hadir dan berada di Arafah dimulai dari tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya yang ketiga yakni tawaf. Tawaf ialah mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran mulai dari Hajar Aswad dengan posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri yang bertawaf. Selanjutnya yakni sa'i. Sa'i apa sih? Sa'i adalah mengelilingi dari Bukit Sofa ke Marwah dengan lari-lari kecil sebanyak 7 kali putaran. Yang kelima, tahallul. Apa itu tahallul? Tahallul adalah
memotong rambut, yakni melepaskan diri dari ihram sesudah selesai mengerjakan seluruh rangkaian ibadah haji dengan cara mencukur rambut sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Dan yang paling terakhir yakni tertib. Tertib ialah mengerjakan semua rukun secara runtut atau berurutan dari rukun pertama sampai terakhir. Tidak boleh diacak-acak. Jadi kalau untuk rukun itu tidak boleh tawaf dulu baru nanti wukuf, tidak boleh. Jadi harus berurutan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang wajib dan sunnahnya haji. Masuk ke pembahasan wajib haji. Wajib haji adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan dalam ibadah haji. Apabila tidak dilakukan atau tertinggal salah satu di antaranya, boleh diganti dengan dam atau denda dalam ibadah hajinya sah. Yang pertama adalah ihram dari mikot. Mikot adalah batas waktu dan tempat yang sudah ditentukan untuk berihram dengan niat ihram haji. Yang kedua adalah mabit atau bermalam di Musdalifah. Yang ketiga adalah melempar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, wusta, dan aqobah. Yang keempat adalah mabit, bermalam di Mina. Yang kelima adalah meninggalkan larangan-larangan haji. Yang keenam adalah tawaf wada atau tawaf perpisahan. Jadi perbedaan antara rukun haji dan wajib haji adalah kalau rukun haji bila ditinggalkan dia tidak sah dan harus mengulangi lagi di tahun berikutnya. Tapi kalau wajib haji bila ditinggalkan dia harus mengganti dengan dam atau denda dan hajinya tetap sah. Sunnah haji. Yang pertama adalah memakai pakaian berwarna putih. Yang kedua, melaksanakan tawaf kudum. Yang ketiga adalah membaca zikir ketika tawaf. Yang kelima, yakni membaca lafaz talbiyah selama ihram sampai melemparkan jumroh aqobah. Contoh bacaan talbiyah yakni Bismillahirrahmanirrahim, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mah lakal mulku la syarika lak. Selanjutnya kita masuk ke larangan haji. Larangan haji bagi laki-laki. Yang pertama yakni memakai pakaian yang berjahit. Yang kedua, memakai tutup kepala. Yang ketiga, memakai sepatu. Selanjutnya larangan bagi perempuan. Yang pertama, memakai tutup muka. Yang kedua, memakai sarung tangan. Larangan bagi laki-laki dan perempuan, memakai wangi-wangian. Yang kedua, mencabut dan mencukur rambut atau bulu badan. Yang ketiga, berburu atau membunuh binatang buruan yang di tanah haram. Terus yang selanjutnya yakni menikah atau menjadi wali dalam pernikahan. Selanjutnya bersetubuh sesudah tahallul pertama. Selanjutnya bersetubuh sebelum tahallul pertama. Terus yang terakhir yakni memotong kuku. Itu semua adalah larangan-larangan orang yang melaksanakan ibadah haji. Selanjutnya kita akan bahas tentang umroh, yakni pengertian umroh dan dalil-dalilnya. Umroh menurut bahasa yakni berziarah atau berkunjung. Setelah menurut istilah yakni berziarah ke Baitullah dengan cara-cara tertentu, tapi tidak terkait oleh waktu. Umroh juga biasa disebut dengan haji kecil karena beberapa ketentuannya hampir sama dengan haji. Misalnya tentang syarat-syarat, rukun atau larangan-larangannya. Apalagi perintah umroh disejajarkan dengan perintah haji. Alhamdulillah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mendengarkan. Di sini saya Sofia Nisa Uliantika pamit undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.